Welcome to our group project. Now, we will discuss the stage of language development. But we must first know what is language development. So, what is language development? Developmental psychologists define language development as an individual's ability to master vocabulary, speech, grammar, and pronunciation within a certain period of time in accordance with their chronological age. Generally, a child will experience gradual development. The first stage is paralinguistic. At 0 until 3 weeks of age, babies will cry as a reflex. So, baby cry not because they want to cry, but because they do so without realizing it. At more than 3 weeks of age, when babies feel hungry or uncomfortable, they will cry. Unlike before, their cries can now be distinguished according to their desires of feelings. This is called babbling. When babies reach 10 months of age, they begin to imitate the sounds they hear from their environment. The second stage is holophrastic. At this stage, babies use single words to convey meanings equivalent to complete sentences. For example, the word milk can mean I want milk, or mama can mean that's mama's doll, indicating that children are beginning to use language symbolically to express needs, ideas, or emotion. Kemudian ada tahap kalimat dua kata. Tahap ini dimulai di usia sekitar 1 tahun 6 bulan sampai 2 tahun. Di tahap ini, anak mulai mengalami perkembangan bahasa yang sangat pesat. Mereka sudah dapat mengungkapkan kemauan dan berkomunikasi menggunakan kalimat sederhana. Pada tahap ini, anak memasuki fase yang disebut tahap kalimat dua kata. Pada usia ini, setiap hari anak seperti menemukan kemampuan baru dalam berbahasa. Mereka mulai memahami bahwa kata-kata bisa digunakan untuk mendapatkan perhatian, mengekspresikan perasaan, atau meminta sesuatu. Anak menjadi lebih aktif berbicara karena rasa ingin tahu mereka meningkat pesat. Kalimat dua kata ini merupakan kalimat pendek yang terdiri dari dua kata yang dirangkai seorang anak, tetapi sudah dirangkai dengan makna yang jelas. Misalnya, seorang anak berkata, mobil siapa? Atau, itu mobil-mobilan siapa? Meskipun sederhana, kalimat-kalimat ini sudah menunjukkan kemampuan anak untuk bertanya, meminta, atau menunjukkan sesuatu yang mereka lihat. Pada tahap ini, anak sebenarnya sedang melatih kemampuan kognitifnya, terutama dalam menghubungkan objek dengan fungsi atau pemiliknya. Mereka mulai belajar konsep dasar seperti, nya siapa, di mana, atau apa itu. Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut adalah tanda bahwa anak mulai memahami hubungan antar benda dan orang dalam kehidupan sehari-hari. Anak bukan hanya meniru kata dari orang dewasa. Mereka mulai menggabungkan kata untuk membentuk makna. Misalnya, mau susu, ambil bola, mama sini. Inilah fondasi awal sebelum mereka masuk ke tahap penggunaan kalimat yang lebih panjang. Penambahan dua kata ini menunjukkan bahwa anak sudah mampu menyusun kebutuhan mereka dengan lebih jelas. Mereka tidak lagi hanya menunjuk atau menangis ketika menginginkan sesuatu, tetapi mulai menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi utama. Ini adalah lompatan besar dalam perkembangan bahasa dan sosial mereka. Selanjutnya ada tahap pengembangan tata bahasa awal.
Pengembangan tata bahasa awal dimulai pada usia 2-5 tahun. Dalam tahap ini, kemampuan bahasanya berkembang jauh lebih kompleks. Pada periode ini, perkembangan bahasa anak berlangsung sangat cepat. Kosakata mereka bertambah dari puluhan menjadi ratusan, bahkan ribuan kata. Anak juga mulai tertarik mendengar cerita, bernyanyi, dan menirukan dialog dari orang-orang terdekat. Semua itu memperkaya struktur bahasa mereka. Anak mulai menyusun kalimat yang lebih panjang, tidak lagi hanya 2 kata. Ucapan mereka menjadi lebih jelas dan struktur kalimat mulai tertata. Mereka mulai menggunakan berbagai bentuk kata termasuk kata kerja, kata benda, kata sifat, bahkan kata jamak. Misalnya, anak sudah bisa mengatakan, aku mau 2 permen, tadi aku mauin sama teman-teman, itu kucing besar. Pada titik ini, anak mulai memahami konsep waktu, jumlah, serta sifat suatu benda. Mereka dapat menceritakan pengalaman yang baru saja terjadi, mengekspresikan keinginan, atau menggambarkan sesuatu yang mereka lihat. Anak juga mulai memahami bahwa kata-kata tertentu bisa berubah bentuk untuk menunjukkan lebih dari satu, atau untuk menjelaskan ukuran atau warna suatu benda. Pada tahap ini, anak juga mulai memahami aturan-aturan tata bahasa secara alami tanpa diajarkan secara formal. Mereka belajar melalui interaksi sehari-hari, meniru percakapan orang tua, dan mengamati situasi di sekitarnya. Hal inilah yang membuat lingkungan bahasa sangat berpengaruh. Ketika anak sering mendengar kalimat yang benar, memberikan respon, dan terlibat dalam percakapan, kemampuan tata bahasa mereka berkembang jauh lebih baik. Anak menyerap pola kalimat tanpa sadar, dan lama-kelamaan pola itu menjadi kebiasaan dalam berbicara. Semakin banyak anak berlatih bicara, semakin baik perkembangan bahasanya. Dialog sehari-hari seperti bertanya, bercerita, atau menjelaskan sesuatu sangat membantu membangun struktur kalimat yang lebih matang. Karena itu, interaksi rutin seperti membaca buku bersama, mengajak anak bercerita tentang apa yang dialami, dan memberikan kesempatan untuk berbicara sangat penting dalam perkembangan bahasa mereka. Setiap percakapan kecil membantu memperkuat kemampuan tata bahasa, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkaya kosakata anak. As children grow, their language abilities move through remarkable stages of development. 2 of the most important phases occur between the ages of 5 and adulthood. In the advanced grammatical development stage, which spans roughly from 5 to 10 years old, and the complete competence stage, which begins around 11 years old and continues through adulthood. Understanding these stages help us see how children gradually master the full complexity of their native language. The advanced grammatical development stage is by the time a child reaches the age of 5, they already have a solid foundation in language. They can speak in full sentences, use basic grammar, and communicate their needs. But between ages 5 and 10, their language undergoes a deeper and more refined transformation. During this stage, children begin to master complex grammatical structures. This include understanding and producing passive sentences, such as the ball was thrown by the girl, which require more advanced mental processing than simple active forms. They also become more skilled with embedded clauses, like, I know that he went home, or the dog that we saw yesterday is here. These types of sentences show that children are learning how to stack ideas within other ideas, something that takes years of cognitive and linguistic maturity. Another key development during this period is the refinement of morphology, or the system of word endings and internal word changes. Children learn the subtleties of irregular plurals, past tense forms, and comparative adjectives. It's around this age that they stop overgeneralizing rules such as saying go it instead of when. They begin to recognize that language has exceptions that must be memorized and used appropriately. Pragmatics, or the social use of language, also expands during this stage. Children learn to shift their tone depending on their audience, speaking differently to a friend than to a teacher. They become more adept at storytelling, organizing events logically, and using cohesive devices like first, then, and finally. Their ability to understand humor, sarcasm, and figurative language concepts that rely heavily on context also grows steadily. By the end of this stage, around
around age 10, children possess most of the grammatical tools used by adults, though they continue to refine speed, accuracy, and flexibility. Then came the complete competence stage, starting from the around age 11 and through adulthood. Children enter a phase often called the complete competence stage, where their language skills begin to resemble adult level proficiency. This stage isn't about acquiring new grammatical structures, most of those are already in place. Instead, it's about gaining precision, nuance, and efficient control over language. During adolescence, individuals expand their vocabulary dramatically, especially in academic and abstract domains. Words related to science, literature, mathematics, and emotions become part of their everyday language. They also gain the ability to understand and produce highly abstract and metaphorical statements, such as analogies, idioms, and symbolic language. Grammatical development continues as they learn to handle more sophisticated sentence construction, like complex transitional forms and subtle differences in aspect. For example, the contrast between I have been studying and I studied. They become more skilled at tailoring language for persuasive arguments, essays, debates, and formal communication. This includes mastering rhetorical strategies, recognizing audience needs, and organizing information logically and coherently. By adulthood, language users typically reach full linguistic competence. They can effortlessly adjust their speech for professional, academic, or informal settings, and they can comprehend and produce highly complex texts. Importantly, this stage isn't the end of growth. Adults continue to expand their vocabulary and writing skills throughout life, but in terms of grammar, the core system is fully formed. Together, the advanced grammatical development stage and the complex competence stage represent the final step in long developmental journey from early childhood to adulthood. Language grows from simple words into an intricate system that allows us to communicate ideas, emotions, and stories with remarkable precision. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ilustrasi anak kecil bermain pada bahasa perkembangan sejak dini. Perkembangan bahasa anak dimulai jauh sebelum mereka bisa mengucapkan kata pertama. Setiap suara, ekspresi, dan respon dari lingkungan membantu otak anak membangun dasar kemampuan berbahasa. Dan tahap paling awal dimulai dari mendengarkan. Bayi belajar mengenali suara, intonasi, dan ritme bahasa dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu, berbicara pada bayi meski ia belum mengerti adalah salah satu stimulasi yang terbaik. Salah satu cara sederhana adalah melakukan parentesi atau cara berbicara dengan lembut, intonasi naik turun. Kalimat seperti, ini bola, bola itu berwarna merah, membantu bayi menghubungkan suara dengan objek. Dan di saat anak memasuki usia 1 hingga 2 tahun, mereka mulai mencoba meniru kata. Stimulasi terbaik pada tahap ini adalah mengajak anak berbicara secara perlahan dan memberi nama benda dan mengajukan pertanyaan sederhana. Seperti bisa dibilang seperti apa ini atau mau yang mana? Dan permainan pretend play atau permainan pura-pura sangat membantu perkembangan bahasa anak. Misalnya bermain dokter-dokteran, warung-warungan, atau bermain boneka. Aktivitas ini juga memungkinkan anak menggunakan kata kerja, kata benda, bahkan kalimat panjang secara alami. Dan membaca buku juga termasuk adalah salah satu cara stimulasi paling efektif pada anak. Cerita sederhana dengan menggambar menarik atau membuat anak belajar struktur kalimat, mengenali kosakata baru, dan memahami alur cerita, dan membaca 10 menit sehari sudah cukup untuk memberikan dampak besar. Dan ketika kemampuan berbicara berkembang, anak akan mulai bertanya banyak hal. Dan di sini adalah momen emas untuk melatih bahasa anak, memberikan jawab lengkap, misalnya, ini hujan karena awan penuh air. Membantu anak menangkap pola kalimat dan cara penjelasan sesuatu.
Dan juga jika anak salah mengucapkan kata, cukup ulangi dengan cara yang benar tanpa menegur, memarahi. Contohnya memarahi. Bila anak berkata mau cucu, orang tua bisa membalas, "Oh, kamu mau susu? Baik, kita ambil susunya." Ini juga termasuk membuat anak belajar tanpa dikoreksi. Dan interaksi sosial juga menjadi stimulasi penting. Bermain dengan teman sebaya mendorong anak untuk bernegosiasi, meminta, menunggu giliran, dan bercerita. Semua itu juga berproses berkarya, kosakata, dan kemampuan berbahasa. Dan juga lagu anak-anak adalah alat stimulasi yang sangat menyenangkan. Lewat lagu atau anak belajar banyak hal, kosakata baru, mengucapkan, bahkan kemampuan meningkatkan rangkaian kata. Dan stimulasi terakhir juga yang tak kalah penting adalah apresiasi. Ketika anak mencoba berbicara, memberi respon positif seperti bagus sekali kamu bercerita, dan itu juga membuat mereka semakin percaya diri menggunakan bahasa mereka. Dan intinya, perkembangan bahasa anak akan tumbuh maksimal ketika diberi respon dan diberi kesempatan mengekspresikan dirinya. Dan komunikasi yang hangat antara orang dewasa dan anak adalah pondasi utama yang bantu kemampuan bahasa berkembang secara alami. Dan dari situlah kita bisa melatih berbicara tentang anak kita. Dan kita juga sebagai orang tua harus mampu mengajari anak kita dan mengarahkan di hal-hal yang baik tanpa harus memarahi dan menegur meskipun itu salah atau tidak benar, tetapi kita selalu sabar dan beri dukungan yang baik atau support yang baik. Dan disitulah juga anak bisa dengan pedenya dan tidak ragu-ragu untuk berbicara kepada seseorang dan kepada teman terdekatnya. Begitulah penjelasan saya mengenai ilustrasi